Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini dunia digembarkan dengan wabah penyakit. Semua tentu saja atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Al-Quran juga pernah berbicara tentang hal ini. Di zaman Rasulullah pun kejadian ini pernah terjadi. Terkait dengan wabah, baru-baru ini dunia diramaikan dengan virus corona jenis baru yang belum ditemukan vaksinnya. Dalam penelitian yang dilakukan Khairul Fahmi dan Nasir Abdullah, dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Mataram dan Universitas Mataram NTB, wabah virus dapat dijadikan suatu penanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan modern, virus dapat diidentifikasi makhluk hidup maupun makhluk mati. Di satu sisi, virus dapat disebut makhluk hidup karena mampu memperbanyak diri jika berada di sel inang. Namun, di sisi lain, virus juga dapat dikatakan makhluk mati karena jika virus telah keluar dari sel inang, maka ia disebut partikel. Soal virus sebenarnya Al-Quran telah mengungkapkannya secara tidak langsung dalam surat Al-Imran ayat 27 yang berbunyi, "Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa saja yang engkau kehendaki tanpa hisab." Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa apapun dalam hal ini, virus sebenarnya adalah tanda kebesarannya. Ilmu pengetahuan dan Al-Quran pun semakin sejalan menjelaskan segala yang terjadi di bumi. Lalu, bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika suatu negeri terserang wabah? Pada masa Rasulullah SAW, wabah yang cukup menghebohkan adalah pes dan lepra. Menyikapi wabah ini, Rasulullah SAW melarang umatnya untuk memasuki daerah terdampak ataupun keluar dari daerah tersebut. Hal ini diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu tempat, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Secara tidak langsung, Nabi telah mencontohkan bagaimana karantina suatu wabah dilakukan. Nabi benar-benar melarang siapapun masuk atau keluar dari daerah tersebut. Bahkan, orang-orang yang terkena wabah lepra kala itu harus dijauhi. Dalam hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari beriwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah orang-orang yang terkena lepra seperti kamu menjauhi singa." Kemudian, dalam hadis lain disebutkan pesan Rasulullah SAW ketika suatu wabah datang. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya tentang wabah kolera. Kemudian Rasulullah menjawab, "Tiap wabah itu dapat bermakna siksaan bagi yang Allah kehendaki, tetapi wabah bagi orang yang beriman adalah bentuk rahmat, selama ada kesabaran yang kuat dari mereka yang terjangkiti. Maka ia berhak mendapat pahala sebagaimana balasan bagi orang-orang yang mati syahid." Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran selain mendatangkan rahmat dan pahala darinya, juga mengandung berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dengan masa kini. Bagi orang-orang yang beriman, berakal, serta berilmu sudah seharusnya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama terhadap isu yang ditemui sehari-hari. Dengan begitu, seseorang dapat menjadi muslim yang utuh, cerdas, serta bijak menyikapi segala yang terjadi di muka bumi ini. Nah, itu dia tadi bagaimana Al-Quran melihat wabah penyakit. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang ilmu agama dalam channel Saya Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.